Kalau gini semakin tipis 1,3K ke atas ya, berdampak di mid ini ya. Ini berdampak ke high, kebalikannya ya. Untuk frekuensi 1,3 ke atas kepotong ya, 1,3 ke atas sampai 20 kHz terpotong, diumpankan frekuensi 250 Hz ke atas dipangkas diumpankan di low, dan frekuensi 250 Hz ke bawah dipangkas di. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang crossover ya, tidak terkecuali crossover merek apapun ya. Oke, kebetulan ini saya jelaskan, saya di sini mereview atau menjelaskan poin-poinnya di crossover agar teman-teman lebih paham ya, khususnya teman-teman pemula ya. Kalau yang sudah paham boleh di skip, jangan dilihat. Saya pergunakan ini crossover DBX 224 SL ya. Oke, agar lebih mendetail saya jelaskan, lebih paham secara mendetail untuk teman-teman khususnya pemula ya. Saya jelaskan di channel satu ini saja, sebelah ini saja. Untuk channel keduanya ini selebihnya sama ya. Oke, untuk dasar-dasarnya ini ada gain ya, karena 4 wide gain 1, 2, 3, 4 ya. Ini dibagi sub, gain sub, gain low, gain mid, dan gain high, 4W ya. Terutama untuk frekuensinya ini ya. Ini frekuensi untuk high sama mid, ini frekuensi untuk mid sama low, dan ini frekuensi sub ya, khusus subwoofer ya, tidak ada hubungannya sama low ya. Oke, mari kita bahas satu persatu di antara knob, gain maupun frekuensi agar teman-teman lebih memahami dan lebih enak untuk mengaturnya atau menjokinya ya. Oh, brek menjokinya. Oke, langsung saja kita bahas untuk high ya. Oke, kita bunyikan high saja ya. Di sini high, ini high. Kalau semakin ke kanan muncul midnya ya, atau muncul low-nya ya, bisa didengarkan seperti ini ya. Kalau gini semakin tipis, ini bergerak sesuai frekuensi yang tertera di tulisannya ya. Misalkan ini tulisannya 1K3 ini ya, berarti di output yang dihubungkan ke jack outputnya ke power itu frekuensi 1,3K ke atas ya. Untuk frekuensi 1,3 ke atas sampai 20 kHz ya, dan selebihnya frekuensi 1,3K ini, karena ini menunjuk 1,3K ini terpangkas ya di channel output high ini yang diumumkan ke power amplifier seperti itu loh. Dan ini 1,3K ini berdampak di mid ini ya. Bentar, karena ini sekedar contoh, saya pindah dulu ke output mid ya. Ini output midnya, ini gainnya ya. Ini berdampak ke high, kebalikannya ya. Untuk frekuensi 1,3 ke atas kepotong ya, 1,3 ke atas sampai 20 kHz terpotong, diumpankan ke mid ini ya. Kebalikan daripada high ya. Oke, umpamanya ini kita geser di frekuensi 2,3K ini seperti ini ya. Ini artinya mic-nya 2,3K ke atas dipangkas ya. 2,3K ke atas sampai 20 kHz dipangkas. Tapi di high-nya cuma frekuensi 2,3K ini ke bawah kepangkas, kebalikannya ya, seperti itu ya. Oke, jadi frekuensi ini
dia di tiap-tiap crossover kebalikannya sistemnya seperti ini lor. Umpamanya seperti ini 2,3K berkaitan dengan mid, jadi 2,3K ke atas dipotong alias dipangkas, diumpankan ke mid output ini. Kalau di high 2,3 ke atas ada, tapi 2,3 ke bawah dipotong, kebalikannya ya, seperti itu ya. Oke, ini mid, bisa didengar suaranya, nggak ada triplenya, seperti ini. 2,3 ke atas hilang, murni mid. Oke, dan high-nya bunyinya seperti ini, bisa didengarkan 2,3K ke atas bunyi dan 2,3K untuk high-nya dipotong. Seperti ini ya bunyinya ya, kalau di high ya. Oke. Jadi yang bunyi di high output 2,3K ke atas diumpankan ke high output gain ini, dibagi ya. Oke. Dan selanjutnya di mid sama low ya. Saya jelaskan satu persatu. Sekarang mid sama low ya, sebentar. Karena ini sudah modifan, gainnya saya tutup kecil, mati total ya. Untuk teman-teman yang belum bisa melihat video ini, bisa masuk ke video member ya, agar bisa memodif mic-nya nggak keluar bass atau gainnya dikecilkan seperti ini, mati total ya. Kemudian untuk mic-nya ini berhubungan sama high sama frekuensi mid ini sama low ini ya. Coba kita bunyikan mid-nya. Oke. Kita bunyikan low-nya. Oke. Ini low-nya ada di 250 Hz, ke bawah dipangkas diumpankan ke low ini, makanya suaranya mendem kayak bass tapi ada low-nya ya, maksudnya ada vokalnya masuk ya. Ini artinya frekuensi 250 Hz ke atas dipangkas diumpankan di low, dan frekuensi 250 Hz ke bawah dipangkas diumpankan di mid. Oke, sudah paham maksud saya? Saya ulangi sekali lagi ya. Frekuensi 250 Hz ini ke bawah dipangkas diumpankan di mid output ini ya. 250 Hz ke bawah dipangkas diumpankan di mid, bunyinya seperti ini. Oke, nggak ada bassnya ya. 250 Hz ke bawah dipangkas diumpankan di mid, bunyinya seperti ini, bisa didengarkan. Dan frekuensi 200 Hz ke atas dipangkas diumpankan di low ini ya. Jadi low ini nggak ada midnya, suaranya seperti ini. Oke, jadi kita menyeting frekuensi ini saling berkaitan antara output mid sama output low ini ya. Oke, umpamanya kita putar ini ya, kita putar ke 400 ya. Oke, midnya atau low mid muncul, atau mid low, bisa dikatakan mid low. Oke, seperti ini 400, artinya ini 400 ke atas dipangkas, frekuensi 400 masuk ke low ini ya, tapi atasnya tetap nggak ada ya, karena ini ditunjukkan di titik 400 Hz ini ya, diumpankan di low output ini ya. Bisa didengarkan suaranya seperti ini, tapi di mid 400 ke bawah dipangkas ya, kebalikannya daripada low ya. 400 ke bawah dipangkas diumpankan di mid. Oke, seperti ini bunyinya ya. Oke, jadi ini saling berkaitan ya, frekuensi mid sama low ini ya, di knob ini ya, dibagi mid sama low ini ya. Kemudian ada tombol lokat 30 Hz, ini maksudnya wajib ditekan ya kalau saya ya, untuk buat low ini ya, karena pemangkasan 30 Hz suara yang kotor-kotor itu bisa terpangkas, nggak perlu di low output ini. Dan kemudian di subwoofer ya, di subwoofer ini sebentar saya kasih suara.
subwoofer ini frekuensinya nggak ada hubungannya sama low, sama high, ataupun sama mid ini ya. Jadi subwoofer ini independen ya, langsung preamp-nya di subwoofer output ini sama frekuensinya mengambil di penguat pertama ya. Maksudnya IC, setelah IC balan kemudian ada IC preamp penguat, lalu diambil langsung subwoofer ini ya, nggak ada hubungannya sama frekuensi mid maupun frekuensi high ini ya. Meskipun kita putar-putar seperti ini, subwoofer tetap independen ya, cuma dua fungsi ini ya, dua knob ini yang berfungsi ya. Oke, jadi yang independen atau bekerja secara mandiri ini subwoofer ya. Di low ini ada kaitannya di frekuensi mid ini ya, jadi satu ya, maksudnya itu saling berkaitan, bukan jadi satu, berkaitan karena potensinya ini stereo ya. Dan sebaliknya di mid ini sama high saling berkaitan seperti itu. Tapi di crossover JBG ini cuma fasilitasnya cuma ada balik pasenya di high sama mid saja, selebihnya di low sama sub nggak ada ya, cuma ada tombol low cut ini ya. Low cut apabila nadanya speakernya manduk-manduk terlalu bergerak ya kita pangkas saja ya, supaya speaker bisa anteng ya, seperti itu. Kemungkinan yang lebih profesional atau lebih lengkap ada balik pasenya semua ya, seperti DPI gitu yang 234 ada balik pasenya, cuma 3 way stereo ya kan. Tapi crossover ini bisa 4 way stereo ya. Oke lah, begitulah penjelasan daripada knob frekuensi yang saling berkaitan. Jadi kesimpulannya, apabila kita setting high di frekuensi ini, midnya ikut tersetting juga ya. Sebaliknya kita menyeting mid, high-nya ikut tersetting juga ya. Kalau kita menyeting low, midnya ikut tersetting juga, frekuensinya saling berkaitannya. Tapi low ini tidak ada hubungannya sama high ya, lepas ya. Cuma low berhubungan sama mid, mid berhubungan sama high ya. Tapi yang independen itu tidak ada hubungannya, itu subwoofer ya, sendiri-sendiri ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman pemula bisa paham apa yang saya jelaskan di sini dan bisa mengerti. Oke. Ini yang bunyi cuma 2 way ya, cuma sub sama ini saja, high sekedar buat contoh saja untuk teman-teman pemula. Bila menyeting, kita sesuaikan frekuensi loudspeaker seperti itu. Tapi kebanyakan dari 90% pengguna itu, menurut saya pribadi, bukan frekuensi, tapi menurut selera masing-masing ya, karena itu selera nggak bisa dipungkiri ya. Oke, mungkin seperti itu saja video dari saya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Terima kasih.